Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan workshop penulisan rubrik sastra media massa dan sinopsis cerpen kontemporer Takanitra Kabupaten Baru bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Makassar segera dimulai. Marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya, sambutan dari tuan rumah sekaligus sebagai ketua pencetus dari perpustakaan komunitas Ikra atau biasa disebut sebagai Takanitra, kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim PKM Skema Dosen UT UPBJJ Makassar, Bapak Dr. H.M. Arifin Saidin MPD, selaku pelaksana kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Literasi Kabupaten Baru, Bapak Jamal Pasaloni MPD, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta workshop kegiatan hari ini, dan seluruh simpatisan dari Perpustakaan Komunitas Ikra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat mengadakan satu kegiatan yang kalau di Perpustakaan Komunitas Ikra itu dianggap sebagai satu kegiatan pojok literasi. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang bentuknya kerjasama dengan lembaga-lembaga maupun komunitas itu sudah diberikan nama pojok literasi. Pojok literasi itu adalah bagian dari aktivitas Takanitra, dan kerjasama seperti ini sangat menguntungkan bagi kami selaku pengelola Taman Baca Ikra ini. Kali ini kalau tidak salah mengingat itu sudah yang ke-7 kami melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik lembaga mahasiswa, komunitas, maupun lembaga-lembaga pemerintah seperti Balai Bahasa Makassar. Jadi beberapa tahun waktu yang lalu sebelum pandemi Covid itu sudah ada kegiatan di sini pengembangan literasi minat baca yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Makassar. Sebelumnya juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang setali 3 uang, yaitu pengembangan literasi dari komunitas Gus Durian Baru. Juga demikian dengan beberapa angkatan mahasiswa yang sudah melaksanakan literasi, kegiatan literasi di sini, baik literasi yang berkaitan langsung dengan baca tulis maupun literasi masyarakat. Maksud saya literasi masyarakat itu hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan masyarakat, seperti sebelum pandemi Covid juga diadakan di sini satu workshop hidroponik, karena perpustakaan ini juga ya memiliki kebun hidroponik. Jadi ada kebun sayur di belakang ini, meskipun sedikit tetapi dia berproduksi terus, tiap hari diambil, bahkan sempat dibagi-bagi kepada masyarakat dan teman-teman gitu. Jadi kalau ada yang butuh di sayur, nanti ada di situ, di sayur, bukan sayur ya, di sayur. Nanti ada tukang masak ini, tukang banting, orang pun bisa jadi sayur. Tulis cerpen populer karena datang memberikan pelatihan yang sama di tempat ini, yaitu Bapak Pangeran Pemuda, ya seorang penulis pop, cerpen-cerpen pop di majalah Anita Cemerlang dan majalah-majalah remaja lainnya. Sekarang berangkat mencoba menulis
cerpen-cerpen dewasa. Kumpulan cerpennya ada di sini. Ada 2-3 kalau tidak salah. Beliau menggambarkan bahwa menjadi seorang pengarang itu dapurnya adalah perpustakaan. Latar belakangnya adalah perpustakaan. Mustahil ada seorang pengarang yang tidak dilatar belakangi dengan pustaka. Itu kata beliau. Bahkan buku-bukunya harus lebih banyak dari buku-buku yang sudah diterbitkannya sendiri. Artinya dia harus, kalau dia seorang cerpenis dan telah menerbitkan 3 buku misalnya, maka dia harus membaca minimal 300 buku. Itu perbandingannya. Itu. Nah, sementara itu juga ada seorang ahli mengatakan seseorang memang itu sesungguhnya harus membaca buku lebih tinggi dari dirinya. Kalau ditumpuk-tumpuk itu belum menyinggung masalah penulis. Jadi kalau berminat menjadi penulis, jangan lagi lebih tinggi dari dirinya. Mungkin 4-5 kali dirinya lebih tinggi kalau dihitung itu buku. Itu. Jadi inti dari seorang penulis sebenarnya itu adalah membaca. Karena membaca adalah literasi awal untuk menuju ke literasi lebih tinggi, yaitu menulis. Itu. Jadi sesungguhnya kita sebagai bangsa Indonesia ini selalu digambarkan sebagai orang yang malas membaca. Berbagai lembaga riset mengeluarkan statement bahwa Indonesia itu kurang membaca. Ya. Kalau di ranking itu maka dia selalu mendapat ranking 30 di bawah itu, dan di bawahnya itu tinggal 2 itu. Nah, ini hasil-hasil penelitian seperti ini yang menggugah kita para literator atau orang-orang yang bergerak di literasi atau para pahlawan literasi. Karena literasi itu bukan semata tanggung jawab dari pemerintah. Kalau pemerintah mungkin hanya bersifat formalitas, artinya menyediakan sarana-sarana, menggembar-gemborkan satu kegiatan, tetapi yang paling inti sebenarnya masyarakat sendiri, kita semua, bagaimana kita menggeluti dunia literasi. Di Kabupaten Madura ini, syukur alhamdulillah, karena banyak teman-teman yang sudah punya minat mengembangkan literasi sendiri. Sebutlah Pak Jamal. Kemudian Dinda di belakang ini sudah datang juga, Tarik. Nah itu ya. Dia sudah mengembangkan sendiri literasi untuk dirinya sendiri dan mempengaruhi masyarakat. Dengan terbitnya bukunya, maka tentu orang lain akan menyadari bahwa kok anak muda sudah menulis, mengapa kita tidak menulis? Itu yang harus kita pahami. Dan alhamdulillah taman baca ini atau perpustakaan ini yang awalnya adalah perpustakaan pribadi, lambat laun bergerak ke masyarakat. Mulai dari membina hubungan-hubungan literasi kepada komunitas-komunitas lain. Jadi kami punya kerjasama dengan banyak literasi, dengan banyak komunitas. Misalnya komunitas Gus Durian, komunitas menulis Pare-Pare, ada juga komunitas di Pangkep, itu semua kami jalin hubungan. Begitu juga dengan tokoh-tokoh literasi yang ada di pusat, ya, seperti misalnya orang-orang yang ada di 1001 Buku Jakarta, kemudian orang-orang yang ada di Pustaka Bergerak Indonesia. Ini Pustaka Bergerak Indonesia satu komunitas yang sangat luar biasa, dipimpin oleh seorang anak baru, ya, namanya Nirwan Ahmad Arsuka, anak Tanetiriaja. Beliau pernah ke sini. Nirwan Ahmad Arsuka, itulah yang mensupport saya untuk terus-menerus mengembangkan dunia literasi. Mereka mengirimkan sarana-sarana, bahan bacaan dan sebagainya. Itu. Jadi di sini banyak narasumbernya, banyak donaturnya. Ya. Donaturnya antara lain Pustaka Bergerak Indonesia, kemudian KPK, kemudian semua kedutaan besar pernah saya hubungi. Ada yang merespon, ada juga yang belum atau tidak merespon. Salah satu yang sangat merespon itu adalah kedutaan besar India. Nah, di sana itu kedutaan besar India pernah mengirimkan di sini majalah-majalah kebudayaan India banyak sekali, 1 dos penuh itu. Dan itu saya kemudian teruskan kepada
taman baca lain seperti di Parepare, ada yang saya kirim ke Irian, ada saya kirim ke Palu. Itu. Kenapa begitu? Karena kami menganut prinsip pustaka bergerak. Bahwa bacaan-bacaan itu tidak ada gunanya kalau tinggal di lemari terus. Dia harus bergerak, paling tidak bergerak di komunitasnya atau dibaca oleh konsumennya, pembacanya ada di sekitar sini. Tapi metode atau dengan kata lain aliran pustaka bergerak itu bukan hanya di situ, tapi memang dikirim ke tempat lain. Buku-buku yang tidak terbaca lagi di sini dianggap pembacanya, peminatnya kurang, mungkin di tempat lain banyak peminatnya, maka dikirimlah ke sana. Beberapa waktu yang lalu saya kirim satu dos ke Rumah Belajar Cinta Damai di Parepare. Itu juga satu komunitas besar, ya. Itu Rumah Damai Cinta, dan selalu membuat kegiatan juga, kegiatan-kegiatan literasi. Itu pembagian literasi. Terus dari awal memang ini adalah koleksi pribadi. Karena saya adalah penyuka sastra, hobi saya menulis sastra, maka koleksi yang mendominasi perpustakaan ini adalah koleksi sastra. Dan koleksi-koleksi ini termasuklah koleksi-koleksi langka dan berbahaya. Kenapa langka? Karena tidak bisa ditemukan di toko buku. Biasanya kami lakukan dengan pertukaran antar teman yang memiliki buku dengan buku-buku saya. Misalnya April mendatang terbit, tapi bukunya sudah ada sekarang, terbit 4 buku saya, kumpulan esai yang saya jejer-jejer di situ dengan tulisan IDR 20K. Kalau di luar 300.000, 4 buku. Jadi 4 seri buku itu harganya kalau di sini 200, kalau di luar 300. Itu ya, 4 buku. Itu yang kami lakukan. Dan tidak harus berupa uang. Jadi kami melakukan prinsip bagaimana buku itu bisa dibaca banyak orang. Kadang-kadang saya lakukan pertukaran. Misalnya saya mengikuti satu festival di luar, Festival Banjarbaru kemarin, Festival Gunung Bintang di Riau, pernah juga di Bukit Tinggi. Saya banyak bawa buku karya-karya saya, kemudian sampai di sana habis, pulang saya bawa buku-bukunya teman, jadi dibarter. Karena kalau tidak begitu, wah rugilah penulis itu. Mengapa? Karena biasanya orang itu sukanya minta buku. Mohon maaf kalau ada yang saya berikan, itu lain persoalan. Tapi janganlah pernah menganut prinsip ada teman kita sudah menerbitkan buku lalu minta buku. Saya belum dapat bukumu. Itu. Kenapa? Ya karena mereka kasihan, dia menerbitkan sendiri, membiayai sendiri. Ya semestinya dia dapat untung, malah buntung. Dan tidak ada penerbit sastra yang menerima keuntungan, semuanya paling tidak kembali modal. Saya berbincang-bincang dengan Pak Dokter bahwa menerbitkan buku itu susah sekali, apalagi kalau buku sastra. Tidak laku-laku. Itu ya. Di Gramedia sebagai penerbit mayor, iya banyak beredar, tetapi itu sangat selektif. Buku-buku yang diterbitkan di sana tidak diukur dari kualitasnya, tetapi pangsa pasarnya. Mereka memiliki tim riset di pasar, buku-buku apa yang digemari oleh masyarakat. Maka kalau ada penulis yang menulis tentang kegemaran masyarakat, itu otomatis diterima, diedit sedikit, dipasarkan, itu ya. Tapi kalau buku-buku eksklusif, katakanlah buku sastra, kumpulan puisi, wah, itu susah masuk di Gramedia. Nanti nama-nama besar yang bisa masuk di sana atau direkomendasi oleh nama-nama besar. Itu yang terjadi. Yang banyak kita sekarang yang tumbuh seperti jamur di musim hujan ini adalah para penerbit indie. Para penerbit indie itu adalah menerbitkan dengan modal sedikit, kemudian mengharap keuntungannya nanti itu dari penjualan bukunya dengan berbagai cara. Seperti membuka pasar buku, melakukan launching, kemudian membesarkan. Seperti juga hari ini, saya memasang dengan harga 200.000 untuk 4 set. Seperti itulah yang kami lakukan. Itu. Karena kita masih masyarakat yang tidak suka membaca kecuali buku-buku tertentu yang ringan-ringan. Misalnya bagaimana merawat diri, bagaimana merawat anak, dan seterusnya. Buku-buku keterampilan praktis seperti itu pun malas kita beli biasanya. Dan sukanya kita kalau ada yang beri. Nah itu. Padahal kalau kita masuk di
toko buku seperti Gramedia, nauzubillah, harga-harga buku itu melangit semua di sana. Saya masuk kemarin di sana saya beli satu buku kumpulan cerpennya Ernest Hemingway yang lengkap, itu harganya 400.000. Saya menelan air riuh, 2 kali saya keluar masuk, baru saya putus, beli saja nih daripada hilang nanti. Ini buku langka. Jadi kegemaran saya di sini biasa kalau masuk toko buku, saya bacai semua judul, tapi keluar hanya membawa buku-buku tipis karena harganya. Itu jadi berperanglah kantong saya, beli ini, beli atau tidak, beli atau tidak. Nah, itu yang terjadi. Tetapi akhirnya kalau memang dia menggugah saya, seperti nama-nama yang sudah saya kenal, biasanya memaksa saya membuka dompet. Seperti Hemingway, Ernest Hemingway itu, Leo Tolstoy, kemudian nama-nama besar, pengarang dunia saya beli. Kenapa? Karena saya menganggap ini adalah karya-karya monumental. Dan saya harus mencapai seperti itu di kemudian hari, entah setelah saya meninggal atau apa. Karena para penulis itu banyak sekali yang kepopulerannya terkenal setelah dia meninggal, ya. Jadi waktu dia masih hidup malah dilecehkan, malah diapa, seperti biografinya seorang penyair Wordsworth itu dilecehkan ketika dia masih hidup. Tetapi setelah dia meninggal, bukunya dicari-cari menjadi buku langka, diterbitkan orang, dibajak dan seterusnya, sampailah misalnya di Indonesia, ya, karena Indonesia itu tukang bajak yang paling luar biasa. Bukan hanya membajak sawah, membajak buku juga. Kalau di Jogja itu luar biasa, ya. Kalau ada buku terbit di Jakarta, di Jogja pasti terbitkan juga bajakannya. Di satu sisi dia menolong, di sisi lain dia merugikan. Kemarin saya beli buku Ila Galigo, harganya 200.000, yang putih itu karena saya punya aslinya hilang. Saya beli online 200.000, sampai di sini, waduh ternyata buku bajakan. Saya pernah kasih lihat Pak Jamal, ini beberapa halamannya cetakannya, coba lihat ini rusak semua. Kita tidak tahu. Jadi kita harus hati-hati juga membeli buku. Nah kemudian seperti pengalaman saya kepada teman-teman semua, saya mengharapkan bahwa literasi awal dalam membaca. Tetapi sebenarnya literasi awal ini sangat penting. Membaca itu sangat penting. Membaca bukannya membuka buku kemudian membacanya, mengejanya satu persatu huruf, bukan begitu. Membaca juga punya strategi. Nah kalau kita mau berpikir membaca, maka habislah umur kita di situ. Itu. Maka membaca itu menghabiskan umur. Oleh karena itu harus disiasati. Jangan pernah atau singkirkanlah buku-buku bacaan yang memang, ya, dalam istilah buku-buku sampah begitu. Artinya menghabiskan umur saja. Carilah buku-buku yang sudah diresensi, yang sudah dibikinkan sinopsisnya dan sebagainya, supaya kita membaca sesuatu yang bermakna. Buku filsafat, buku sastra yang sudah dianggap ini bagus, ini yang perlu dibaca semua. Itu ya. Memang susah, memang susah. Tapi sebagai seorang calon penulis, kita harus bagaimana membaca itu. Saya dulu selalu membuat daftar bacaan, daftar angan-angan. Semua yang saya kenal, pengarang-pengarang besar, saya tulis namanya di Indonesia. Ajib Rosidi, Hamka, W.S. Rendra, Khairil Anwar. Saya tulis nama-nama bukunya lengkap. Dan selalu saya simpan itu. Ini saya nanti akan daftar bukunya, saya akan baca semua, entah kapan. Akhirnya kalau sudah ketemu buku itu, saya beli. Di perpustakaan, bagaimana caranya saya pinjam. Atau ya maaf, saya pernah juga meloloskan buku dari perpustakaan seperti Herul Anwar meloloskan buku dari berbagai tempat, itu ya. Karena memang begitu. Karena saking mau membaca buku itu dan tidak ada jalan lain, terpaksa cari jalan yang paling, ya, ini yang penting dimanfaatkan. Tapi bukan berarti bahwa saya menganjurkan supaya melakukan hal yang sama. Gus Dur mengatakan, ya, orang gila yang meminjamkan bukunya, orang bodoh yang mengembalikan buku yang dipinjamnya. Dan Gus Dur benar, ya. Saya mengakui itu, meskipun ini sebenarnya satu anekdot yang boleh dikatakan kekeliruan dari Gus Dur, tetapi anekdot ini ada benarnya. Betul. Di sini di perpustakaan ini sudah banyak buku yang hilang. Makanya buku-buku penting di sini dikunci, yang terbuka yang bisa dibaca. Tetapi bukan berarti tidak bisa dibaca. Untuk membaca buku itu pertama kita harus jadi member. Member itu adalah semua komunitas bisa membaca di sini, meminjam di sini. Nah, sistem peminjamnya di sini biasanya satu kantong-kantong dipinjam. Waktunya tidak terbatas. Ya.
Jadi seperti misalnya yang memang mau sudah mengembangkan diri, saya seperti Pak Kadir dari Kanitri aja yang sudah menulis buku, biasa di sini pinjam buku satu kantong, lama sekali baru kembali. Itu karena kita memaklumi juga membaca buku satu kantong itu tidak begitu bisa digapai lagi kalau bekerja sambil ini ya, susah membaca itu ya. Ada juga dari Makassar sampai sekarang belum kembalikan. Ada yang selesai dokter itu dipinjamnya sebelum dokter sampai sekarang belum dikembalikan lagi bukunya. Itu ada juga di Parepare teman pinjam, dan semua yang dipinjam itu buku-buku langka yang bahkan belum pernah saya baca. Ada buku di sini Ernest Hemingway baru saya beli, pinjamlah, tidak kembali itu ya. Harganya 90.000 itu kalau tidak salah saya belikan. Ini suka duka di dalam menjadi seorang mengelola perpustakaan, mengelola atau membaca untuk masyarakat, karena di sini tidak ada persyaratan. Jadi perpustakaannya dari namanya setengah menganut gagasan pustaka bergerak Indonesia, setengah menganut perpustakaan konvensional itu ya, terdaftar, tapi kadang-kadang juga ada yang buku-buku tidak terdaftar itu yang pertukaran. Seperti kalau pulang nanti mau ambil buku, diambil saja yang ada di sini. Saya sudah seleksi, tapi ya maaf, buku-buku di sini hanya buku bacaan anak-anak SMA, buku paket gitu ya. itu ya, ada buku anak-anak itu. Nah, jadi intinya bahwa literasi memang harus dari awal, dan kita memang ini lemah di bidang literasi, harus diakui, karena sejarah kita itu di Indonesia memang bukan sejarah membaca ya, itu mendengar saja, bertutur. Jadi budaya kita sebenarnya ada budaya tutur itu ya. Lagaligo sebagai sastra terkenal di dunia awalnya itu dituturkan dari mulut ke mulut. Untunglah lahir seorang yang bernama Choli Pujie yang menghimpun semua itu, menulis, mencatat, kemudian jadilah buku. Andai kata tidak ada Choli Pujie, tidak ada karya sastra berasar milik orang Bugis yang diakui sebagai milik dunia sekarang. Nah, itu ya. Jadi karena budaya kita mulai dari situ. Kenapa pertama-tama kita tidak tahu membaca? Jadi kita juga terlambat membaca. Kalau tidak salah catatan kita melek membaca itu nanti setelah merdeka. Jadi pada saat merdeka itu pun masih banyak yang buta huruf, sehingga Soekarno membuat satu bahkan sweeping terhadap orang-orang Indonesia yang tidak bisa membaca, namanya sweeping PBH di pasar-pasar. Baca ini, kalau tidak tahu tangkap. Tapi bukan di penjara, disekolahkan, namanya PBH, pemberantasan buta huruf itu dulu. Nah, sekarang ini, dan bahkan sekarang ini sampai sekarang sebenarnya kita masih buta ya, buta membaca, tetapi ukurannya tidak lagi seperti itu. Siapa yang tidak bisa menguasai IT dianggap masih buta itu. Jadi lebih berkembang lagi itu. Beda dengan orang Eropa memang kebudayaannya itu membaca ya. Jadi makanya biasa itu sangat terkenal orang-orang Eropa membaca dengan satu kacamata, ada namanya kacamata dipegang begini tuh ya, membaca. Kalau di Indonesia itu bukan berasal dari Indonesia, itu dari Eropa. Membaca kan memang budayanya membaca. Kita sebelum melek membaca, kita sudah dijajah oleh media-media elektronik, masuklah televisi, sehingga masyarakat tidak sempat lagi membaca dan pindah menonton. Bukan pindah, memang belajar menonton. Sehingga kondisinya sampai sekarang, kalau kita ke rumah-rumah masyarakat, rumah sekecil apapun pasti ada televisi di situ. Tapi carilah 3 buku saja di situ tidak ada. Yang ada paling-paling Al-Quran, karena wajib dia miliki, itu dia baca. Kalau buku-buku tidak ada. Semua rumah-rumah penduduk begitu. Jadi kalau temukan buku-buku misalnya selemari, berarti pemilik rumah itu adalah orang intelektual. Paling tidak dia guru, itu ya. Ini riwayat seperti ini sebenarnya perlu didokumentasi, dibikin, dan sebagainya. Itu supaya menjadi satu bagian yang menarik. Dan apa yang dikatakan relawan, karena pemerintah sudah membuat kerangka gerakan literasi. Jadi gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi keluarga. Ini yang perlu kita galakkan semua secara pribadi, gerakan literasi keluarga. Artinya marilah kita mengajak keluarga kita melek membaca, memberikan baca-baca yang bernas sehingga memiliki wawasannya luas. Karena hanya orang yang membaca yang luas memiliki wawasannya luas, ya. Hanya orang yang membaca luas. Jadi kentara, kalau ada orang bicara itu kentara sekali, ini bacaannya sedikit sekali.
gitu kan. Ini bacaannya banyak ini. Tuh, bentar sekali. Saya kira tidak perlu panjang-panjang saya ceritakan karena masih ada sesi-sesi nanti kita akan diskusi, kita akan sharing untuk menulis. Dan insya Allah setelah Pak Arifin Saidin mungkin saya akan berikan pencerahan menulis cerpen, karena cerpenlah yang paling saya gemari, tetapi saya sangat terkenal sebagai penyair di luar. Mengapa begitu? Itu juga keadaan yang membuat seperti itu. Kenapa? Karena saya sudah mengikuti hampir 80 buku antologi puisi, semua jadi belakang itu antologi puisi. Satu buku kan satu puisi saja. Jadi saya lebih dikenal luas itu sebagai sastrawan, penyair. Padahal saya lebih suka menulis cerpen dan esai. Kalau kumpulan cerpen saya ada sudah 4, kumpulan esai saya ini 4 terbit, rencananya mau terbitkan 7 tapi belum sempat. Ini untuk nanti kelak saya luncurkan pada hari ulang tahun sekaligus hari di mana saya sudah dianggap sebagai, kalau di Malaysia apa namanya itu laskar tak berguna kalau di Malaysia. Ya kalau di Indonesia masih dihargai sebagai ini. Nah, itulah semua, dan nanti akan kita bincang-bincang masalah menulis itu. Saya kira itu saja yang dapat saya berikan, lainnya adalah petunjuk-petunjuk bahwa semua yang ada di sini adalah simbol-simbol. Ya, simbol. Misalnya ini adalah simbol api yang tak pernah padam, tetapi sekarang listrik yang selalu padam. Itu simbolnya itu ya. Akhirnya itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari tuan rumah. Selanjutnya sambutan Ketua Tim PKMD Universitas Terbuka Makassar. Kepada Bapak dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Literasi Kabupaten Baru, yang saya hormati Ketua Perpustakaan Komunitas Kabupaten Baru, dan para peserta workshop hari ini yang saya sama-sama muliakan dan sama-sama cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita akan berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap kita menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi itu tetap masih dianjurkan, walaupun sekarang pemerintah sudah berikan kelonggaran dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan ya. Bapak sekalian, saya senang sekali berada di tempat ini, dan ini adalah awal dari kegiatan saya yang terkait dengan kerjasama dengan salah satu kegiatan masyarakat ya. Seperti apa yang dilakukan saudara saya dengan Pak Badarudin Amir ya. Pak Badarudin Amir ini itu satu angkatan dengan saya, dengan Pak Tri ya. Saya waktu mengajar di Pares selama 8 tahun sejak 1983, itu kita memang punya komunitas menulis ya. Jadi termasuk saya, kemudian Pak Badarudin Amir, kemudian Pak Wilson Candinegara, kemudian Pak Samsir, itu ada semua di Parepare pada saat itu. Dan saya tinggalkan Pare tahun 92. Di situ komunikasi sudah tidak nyambung lagi. Nah, di mana saya dapatkan namanya Pak Badarudin Amir kembali itu di Facebook ya. Saya dapatkan dan saya kata, oh ini teman saya nih, teman lama saya nih, saya harus lihat ya, saya harus komunikasi dengan beliau. Dan alhamdulillah pada 3 bulan yang lalu ya Pak Badarudin ya, 3 bulan yang lalu saya lakukan, saya cari
alamatnya dan tadi saya dapat dan saya tawarkan program ini Pak. Jadi ini adalah program, salah satu program pengabdian masyarakat di Universitas Terbuka yang khusus memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi tahun lalu saya di SMA 6 Bonto Maros itu hampir semua setiap tahun ada kegiatan-kegiatan ini, dan itu ini perlu saya sampaikan ke Bapak, ini adalah jadi bukan kegiatan pribadi Pak ya, bukan. Ini pemerintah punya ini, karena ini didanai oleh UT ya, didanai UT yang dilakukan proses kompetisi. Jadi saya selaku dosen UT itu mengajukan proposal berdasarkan hasil survei saya dengan Pak Amir, Pak Badarudin, dan alhamdulillah ini disetujui oleh UT dengan memberikan dana seadanya ya, bantuan. Itu yang jadi saya ulangi, ini adalah salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, sehingga kita bisa share apa yang diperlukan, apa yang perlu dikembangkan. Dan setelah melihat kondisi dan keberadaan IKRA ini, saya pikir ini sangat representatif dalam rangka pengembangan pembiasaan membaca masyarakat. Walaupun ada istilah literasi, tetapi pemahaman literasi itu hampir perlu lebih diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kalau dulu istilah literasi itu hanya membaca dan menghitung ya. Nah, sekarang ini dia punya konsep itu sudah lebih dalam dan lebih luas, sehingga masyarakat bisa lebih mengenal apa yang dia belum ketahui menjadi ketahui, sehingga akhirnya hari ini inilah saya datang dengan materi yang materi program penulisan rubrik sastra media cetak dan penulisan sinopsis ya. Jadi insya Allah sebentar kita akan duduk bersama sampai setelah jam 3 ya jam 1 ke atas. Biasanya kegiatan saya itu satu hari saja ya, karena apalagi ini praktik ya, jadi kita lebih dominan ke setelah kegiatan ini di rumahnya lagi dilanjutkan dikerjakan, karena ini kita menulis ya. Yang berikutnya dari pengalaman apa yang disampaikan tadi oleh Pak Badarudin Amir, saya kira adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, tapi tidak dalam bentuk konsep, tetapi betul kalau kita ingin kalau kita ingin kenal dunia, itu filosofi kehidupan menulis ya. Kalau kita ingin kenal dunia, membaca ya. Kalau ingin dikenal dunia, ya menulis. Itu intinya. Jadi dua kata ini dari pengalaman itu saya sendiri menulis puisi, cerpen itu sampai tahun 1983 ya. Saya terhenti di situ karena sudah jadi guru. Kemudian terhenti lagi sampai masuk ke UT tahun 1991. Tetapi begitu masuk di UT itu sudah kegiatan bersastra itu sudah hampir terlupakan, karena saya beralih ke tridharma dalam bentuk penelitian. Nah sekarang ini dari beberapa buku yang sudah terbit, yaitu kumpulan terakhir ini tahun lalu dengan tahun ini jabat tangan dalam pengabdian masyarakat, itu satu kumpulan tulisan yang sudah terbit. Jadi jumlah buku yang sudah terbit itu sudah 10. Pengalaman itu sudah 10. Iya, ada Silariang yang terakhir itu saya katakan tadi masuk ke program penelitian, karena itu salah satu persyaratan untuk naik pangkat. Dan
alhamdulillah setelah selesai S3 ini masuk lagi program guru besar ya, guru besar. Jadi saya harus aktif meneliti, tidak aktif menulis buku Pak. Jadi saya lebih cenderung lagi sekarang ke penulisan artikel untuk tembus ke jurnal internasional dengan peringkat SQ1 dan 2 ya. Persyaratan sekarang ke guru besar itu Q1 ya, Q1 dan Q2. Dan itu saya sangat susah ya tembusnya, karena kita tidak ada istilah kompensasi ya. Kalau mungkin penerbit jurnal nasional bisa didekati secara apa ya, pendekatan yang nasional, tapi kalau luar negeri tidak ada Pak, tidak ada istilah ini tidak ada. Pokoknya kalau memang tulisan Anda berkualitas itu akan terbit, kalau tidak dikembalikan itu. Nah itu satu tahun ini sudah menjalan 2 tahun ini saya terus jalan, tapi begitulah saja. Insya Allah mudah-mudahan di 2022 ini ada yang terbit 1 Pak. Kalau ada yang terbit 1 internasional, Scopus itu terindeks, itu berarti saya bisa maju guru besar. Kalau tidak, berarti di Maret 2023 sudah pensiun. Karena sekarang saya sudah 64 tahun. Jadi saya tinggal di 2023 Maret sudah pensiun Pak. Kalau tidak dapat guru besar, tapi kalau dapat berarti tambah 5 tahun. 5 tahun lagi berarti umur 70 tahun baru pensiun. Nah itu perjalanan akademik saya dalam hal akademik dan perjalanan kreativitas ya, kreativitas. Tetapi yang namanya kreativitas itu tidak akan pernah padam ya. Sejak saya mengenal namanya menulis di 78 sampai sekarang itu tidak pernah padam ya. Jadi saya mulai menulis masih di mahasiswa semester 1 tahun 78 itu. Iya. Saya punya rubrik budaya di Pedoman Raya ya, Pedoman Raya Tegas. Kemudian muncul lagi Fajar di situ terus. Dan sekarang ini saya katakan untuk penerbitan buku sastra itu mungkin kalau sudah pensiun baru jalan lagi. Saya kira itu sekilas info yang menjadi dasar pertimbangan bahwa memang kegiatan kita hari ini itu adalah biaya UT yang diperuntukkan untuk membina atau memberikan respon supaya lembaga-lembaga kemasyarakatan itu lebih agresif atau lebih hidup. Nah hari ini saya bawakan buku ya, buku itu seharga 4 juta lebih Pak ya. Ada buku itu 1 dos besar itu. Memang saya sudah programkan dan pembelian lemari 1. Nanti kita kasih biayanya. Setelah itu baru kita masuk materi. Jadi saya kira itu saja, dan setelah ini kita akan lanjutkan materi sampai menjelang jam 1 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan buku sastra kepada Perpustakaan Komunitas Ikra. Oke. Jadi biarpun berat kalau dia harus dipaksakan. Demikianlah acara pembukaan workshop penulisan rubrik sastra media massa dan sinopsis cerpen kontemporer Takanitra Kabupaten Baru bekerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Makassar. Selanjutnya marilah kita sama-sama menonton film literasi budaya. Saya akhiri acara pembukaan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyelesaikan program doktornya di Belanda. Dosen itu dari ITB, tapi
jangan pikir Institut Teknologi Bandung, Bogor apa Bandung ya? Ya. Dia dari ITB, Institut Teknologi dan Bisnis Kala Makassar. Kami diajak untuk membuat film dokumenter yang akan dibawa ke Belanda. Jadi beberapa waktu lalu itu kami sudah melakukan syuting pembuatan film dokumenter, tetapi di sini yang dia simpan itu masternya yang sudah diedit dan kemudian diberikan narasi-narasi dalam bahasa Belanda, itu dibawa ke Belanda. Film ini adalah film dokumenter budaya Mak Dojabine, karena Mak Dojabine itu sudah semakin langka dan merupakan budaya Bugis yang nyaris punah sekarang. Ini kita akan saksikan bersama Mak Dojabine. Sebesar di klik 2 kali. Nah, oke. Kameramen. Oke, silakan mantap. Kenapa tidak besar suara? Dari ini ke sini. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa di. Tidak, di belakang saja ditambah. Ya, sudah. Tambah. Baiknya dimatikan dulu. Daya ini. Saya pun dari saya ingat ini musim ini karena saya pernah. Oh gitu. Itulah tadi salah satu film dokumenter yang sempat kami buat kerjasama dengan ITB, Institut Teknologi Bisnis Haji Kala, beberapa waktu yang lalu. Dan ini film tadi ini masternya belum diedit, yang sudah diedit itu dibawa ke Belanda oleh seorang teman di sana. Saya kira itu, dan mari kita lanjutkan, dan pada moderator silakan menempati kursi panas di depan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka workshop penulisan rubrik sastra media massa. Pada pagi hari ini kita akan memulai satu materi penulisan rubrik sastra di media massa yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Dr. M. Arifin Saidin, MPD. Beliau sudah memperkenalkan diri tadi pada pembukaan, dan kita sudah sama-sama mengetahui
bahwa beliau bukan orang biasa ya. Seperti biasanya ini kita semua bukan orang biasa, termasuk kita yang hadir di sini bukan orang biasa. Karena bisa-bisanya kita hadir di sini sementara ada orang lain yang tidak bisa hadir di sini, Pak. Ya. Jadi bukan orang biasa. Lebih-lebih tuan rumahnya bukan orang biasa. Karena membiarkan rumahnya untuk kegiatan seperti ini, itu tidak semua rumah bisa seperti ini. Rumah saya saja tidak bisa seperti ini. Nah, jadi ini juga bukan rumah biasa. Nah, itu. Oke, baik Bapak Ibu peserta, sekarang kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana sebenarnya penulisan rubrik sastra di media massa. Saya kira kita sudah memahami bagaimana media massa sekarang ini, termasuk rubrik-rubrik yang ada di dalamnya itu. Dan ada satu rubrik biasanya ada rubrik sastra di sana, dan karena membutuhkan kepiawaian tertentu dan membutuhkan sebuah keterampilan tersendiri, maka saya kira harus ada keterampilan menulis di rubrik sastra seperti ini. Dan ini kita sangat bergembira pada hari ini karena ini langsung dibawakan oleh ahlinya. Dengan ini saya langsung persilakan Pak Dokter. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya merasakan satu kegembiraan yang tak terukur nilainya dan tak terukur indahnya, karena perjalanan pengabdian masyarakat saya ini dilengkapi dengan semacam pengalaman-pengalaman visual yang tadi sudah ditayangkan oleh pihak Perpustakaan Komunikas, dan saya pikir itu salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan di masyarakat, dan kontinuitas itu tidak akan pernah berlanjut jika tidak ada orang yang melakukan mobilisasi culture atau budaya, dan budaya itu tidak akan pernah dikenal kalau tidak dimobilisasi oleh seseorang. Dan alhamdulillah Pak Badarudin Amir ini sahabat saya, ternyata dia melihat sisi semua aspek kehidupan yang bisa memotivasi masyarakat untuk jauh lebih maju lagi. Nah, hari ini kita akan duduk bersama dalam kegiatan ini. Sebenarnya kegiatan ini kalau mau tugas UT Pusat itu nanti tanggal 22 bulan 4 ya. Tapi karena itu terlalu lama dan ini momen Ramadan, sehingga saya membuat inisiatif untuk mempercepat ini untuk kegiatan ini ya. Jadi ada percepatan yang saya buat, dan alhamdulillah oleh Pak Badarudin Amir memberikan respon yang sangat positif untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan tentu saya akan melakukan lagi kesinambungan kegiatan ini dalam bentuk kegiatan yang lain yang dibiayai oleh UT Pusat. Jadi sekali lagi saya katakan, kegiatan saya ada di sini adalah kegiatan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat yang terangkum dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh dosen untuk naik pangkat, untuk tunjangan dan sebagainya. Jadi ini harus dilakukan oleh dosen dengan cara kompetisi. Ya, jadi saya punya tugas itu mencari sumber-sumber yang saya bisa angkat dan bisa saya buatkan proposal melalui survei, dan survei yang dilakukan itu sangat harus representatif dengan perkembangan sekarang ini, baik dalam era tradisional maupun dalam era 4.0 itu sangat dianjurkan lagi sekarang ini, karena mengikuti dinamika kehidupan di masyarakat yang saat ini sudah dimasuki sekitar 65% itu masyarakat kita sudah mengenal 4.0, karena itu akan lebih memperpendek dan mempercepat kebutuhan yang diinginkan.
Jadi itu salah satu komitmennya kenapa hari ini kita berkumpul bersama, bekerja sama dengan komunitas perpustakaan ini, yaitu salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang diberikan kepada kelompok masyarakat dan merupakan kewajiban dan tanggung jawab saya untuk melakukannya melalui kompetisi-kompetisi dari seluruh Indonesia, dosen yang memasukkan proposal. Ternyata ini diterima karena sesuatu yang menjanjikan ya, perkembangan masa depan. Nah, apa outputnya ini nanti ini adalah video, jadi kita akan buat videonya. Kemudian artikel yang menarik itu karena bicara di kolom rumah ya, dan itu sangat responnya untuk pusat, dan untuk pusat itu ada kecenderungan untuk menjadikan pemberdayaan masyarakat skema nasional lah ya. Kalau skema nasional itu biayanya lebih besar lagi, itu sekitar 150 juta per tahun. Dan itu tinggal kita ini tidak terjadi stagnan ya. Kalau itu kontinuitasnya lebih bagus, kita bisa usulkan lagi Pak. Mudah-mudahan saya bisa masih tak bertahan notis 5 tahun ke depan ya. Karena kalau bisa bertahan lagi 5 tahun ke depan nanti, berarti saya lebih banyak memberikan ini, mencari teman-teman yang membutuhkan. Dan ini dilakukan sejak saya kembali dari Palu sebagai kepala PPJ di sana, itu sudah langsung bergerak di semua kabupaten, dan tiap tahun ada kita bisa menangkan di tingkat UT pusat. Nah, apa yang melatar belakangi judul ini? Saya terinspirasi betapa sedikitnya orang kalau dibandingkan jumlah, katakanlah komunitas guru saja di Indonesia, belum masuk ke komunitas milenial, anak muda, atau komunitas para pencinta sastra, itu sangat sedikit yang bisa melakukan ya. Bukan karena tidak bisa, mungkin karena pengaruh motivasi dan sebagainya. Contohnya kalau di Sulsel, Surakabanan Sulawesi Selatan ini kan ada namanya Pajar, ada Tribun, ada Inikom dan sebagainya. Nah, rubrik yang disiapkan itu kalau saya lihat ya, itu agak kecil lagi sekarang. Hampir-hampir tidak ada ruang sastra di dalamnya, hampir-hampir ya. Kalau masa saya dulu, Tapi dunia pendidikan memberikan 2 halaman full itu. di mana? Majalah. Oh ya, majalah. Kalau di majalah mungkin bisa. Sekarang kan ada yang digagas oleh Pak Gunawan Manoharto itu dalam bentuk majalah ya, majalah Lamaca namanya itu ya. Tapi kalau dalam media massa sekarang ini itu semakin kecil ya, semakin ruang geraknya. Nah, saya alhamdulillah saya lebih banyak bergerak di luar Sulawesi Selatan. Saya penulis tetap di Radar Sulteng ya, itu hampir setiap tulisan nih. Kan waktu dulu saya kerjasama dengan dia sehingga komunitas dan kontinuitas informasi dalam sastra itu selalu ada dalam rubriknya, dan memang kita diundang. Kalau di Makassar sudah tidak terlalu kelihatan apa yang perlu kita kembangkan di dalamnya, sehingga penulis-penulis untuk berkembang melalui media massa itu mempunyai hambatan-hambatan tersendiri ya, sehingga lari ke penerbitan buku. Penerbitan buku juga itu terjadi ya, itu juga tidak produktif karena dilakukan hanya orang per orang yang memang punya habitat yang kesastraannya bagus ya. Katakanlah di Baru ini Pak Badurudin Ame, kalau di Pak Jamal ada ya, ada di Parepare Pak Triasto, tuh hanya itu yang dikenal, yang kita kenal. Sehingga saya pikir dengan para generasi ini
bisa melihat betapa diperlukannya sekarang pengembangan ilmu, tentu saja bukan ilmu yang lain, tetapi ilmu sastra ya, yang menurut saya jika kita belum merasakan memang belum terasa ya. Tapi kalau kita sudah terlibat di dalamnya itu kita tidak mau berhenti itu. Ini pengalaman saya, pengalaman Pak Odori juga sama dengan pengalaman saya. Sejak semester 1 di IKIP dulu itu saya sudah memimpin majalah, namanya majalah Sari dulu Pak ya. Kepada kan Bapak masih di belakang masuk ya. Terus masuk lagi ke tingkat institut. Ada dulu buletin profesi, ya profesi. Jadi saya tahun 81-83 itu sudah ketua pers IKIP dulu ya. Kemudian dan seterusnya menjadi wartawan di Tegas, menjadi penulis tetap di Pedoman Raya. Di Pedoman Raya itu hampir setiap minggu ada tulisan. Di Pajar juga begitu. Nah, memasuki tahun 2000 pindah ke UT itu sudah terhenti dan menghasilkan buku hingga saat ini sudah 10 buku ya. Berikut ya, itu yang melatari kenapa saya sangat ingin sekali pada generasi sekarang ini mencintai menulis ya, mencintai menulis. Karena semakin menulis seseorang semakin terbuka cakrawalanya, daya pandangnya, dan daya bacanya. Jadi kalau kita ingin sukses, ini saja 2 kegiatan yang perlu dimiliki, membaca dan menulis. Kalau seseorang itu eksis di bidang itu, insya Allah tidak akan ada kesulitan di dalam dunia pendidikan dan dunia lain ya, karena pengenalan individu, pengenalan karakter dunia ini itu tidak terlepas dari membaca dan menulis. Dan kalau kita ingin eksis menulis, ya tentu membaca. Tanpa membaca tidak akan bisa ya. Nah, kemudian faktor psikisnya atau faktor psikologinya atau kerja saya menulisnya itu tambahan. Jadi sepintar-pintar seseorang, sehebat-hebat seseorang dan sekaya-kaya seseorang, kalau dia tidak mau, there is no want, kalau tidak ada kata mau, tidak akan pernah terjadi. Sehingga lahirlah istilah filosofinya never say no but yes. Jadi ketika kita mau menulis yang mengatakan saya tidak bisa, jangan tidak bisa, tetapi harus bisa. Itu salah satu faktor yang bisa dikembangkan ya.